Badai mendekat, langit gelap mencekam menyelimuti ufuk, udara membeku dalam kecemasan. Penduduk desa bergegas mencari perlindungan. Wajah mereka memancarkan campuran ketakutan pada alam dan kelegaan akan datangnya hujan lebat. Hanya Aisyah yang tetap di ladang kentang, sosok kurus dalam celana lusuh dan kerudung pudar, menggali tanah dengan ritme monoton, seolah dunia di sekitarnya berhenti. "Aisyah, kamu ini kenapa diam saja?" gertak Pak Karto, lelaki tua dari petak sebelah, menunjuk awan hitam kebiruan dengan jari gemetar. "Lihat langit itu, di atas danau sudah ada kilatan." Gemuruh memecah kesunyian, bumi bergetar. Panah api menyayat langit dengan zigzag. Pak Karto mendengus ketakutan, berlari canggung menuju rumahnya, berkelit di batas sempit. "Meski sudah hidup 100 tahun pun, kamu tidak akan terbiasa dengan gemuruh ini," teriaknya dari balik bahu. Aisyah tersentak, berlutut di tanah, memejamkan mata. Dia mengambil napas dalam, tersengal, dan bangkit, berjalan perlahan ke rumah. Tetesan berat pertama menghantam wajah, rambutnya. Aliran air mengalir di pipinya, bercampur dengan air mata yang takkan ada yang sadari di bawah hujan. Semakin dekat dia ke pagar yang suram itu, semakin kuat rasa sakit yang hidup bersamanya selama bertahun-tahun terakhir. Di ambang pintu berdiri Bu Ratih, walinya, dengan mata keruh dan marah. Aroma minuman keras tercium darinya. "Kenapa loyo begitu dasar kucel? Kentang sudah selesai digali?" desisnya, menatap Aisyah tajam. "Tinggal sedikit lagi," gumam Aisyah dengan cepat menyelinap melewatinya, buru-buru mencuci muka dan menyelip ke kamar kecilnya yang lebih mirip gudang. Dia meringkuk di ranjang yang sudah usang, berusaha menghangatkan diri. Kelopak matanya terasa berat, pikiran melayang. Tidur membawanya ke tempat yang tanpa dingin dan sakit. Dia kembali berusia 5 tahun. Mereka di rumah yang indah, bermandikan matahari di tepi sungai. Ayah, kuat dan penuh kasih, mengangkatnya ke udara, dan dia tertawa riang. Ibu, dengan senyum, memegang nampan berisi roti. Bola putih berbulu, Pushok, anjing Pomeranian mereka, kesayangan keluarga. Mereka semua duduk bersama di mobil, Pushok meringkuk di kaki. Jalanan berkelebat di luar jendela. Tiba-tiba semuanya terhenti. Suara tajam, asing. "Nak, kamu hidup? Bangun!" Aisyah tersentak, membuka mata. Entah dari mimpi buruk, entah dari gemuruh petir berikutnya. 10 tahun telah berlalu sejak kecelakaan mengerikan itu. Sebuah truk menabrak mobil mereka. Keberuntungan, mukjizat, bahwa dia terlempar keluar dari mobil. Dia selamat. Sementara ibu, ayah, dan Pushok kecil terbakar dalam pelukan api. Orang tuanya kaya. Muncul wali, kata-kata perhatian, usapan lembut di kepala. Tetapi hanya sebulan setelah pemakaman, menjadi jelas. Uang dari rekening perusahaan menghilang, aset disita karena utang palsu. Aisyah, anak berusia 7 tahun, tiba-tiba tidak dibutuhkan siapapun. Dia dikirim ke panti asuhan biasa. Kesepian, ketakutan, kepahitan. Lalu muncul Bu Ratih dan Pak Bambang, tersenyum, menjanjikan keluarga dan kehangatan. Baru kemudian dia menyadari bahwa yang mereka butuhkan bukanlah dia, melainkan tunjangan yang diberikan kepada anak yatim. Sebagai gantinya, dia hanya mendapat bentakan, celaan, dan kerja keras yang tak tertahankan. Anak yatim harusnya bersyukur. Mereka terus mengulanginya, mengeksploitasinya tanpa malu-malu. Di depan pengawas, mereka berpura-pura menjadi orang tua yang penuh kasih, mendandaninya dengan gaun terbaik putri mereka, Sari, memindahkannya ke kamar terang dengan mainan dan komputer. Aisyah mengangguk dan tersenyum, mengingat ancaman Bu Ratih. "Jika kamu buka mulut, aku sendiri yang akan menyeretmu ke panti asuhan." Dan dia tidak mau kembali ke sana. Tinggal di gudang dan memakai pakaian bekas Sari tampak lebih baik daripada menanggung ejekan anak-anak yang lebih besar di panti asuhan. Ketika dia tumbuh besar, beban kerja menjadi tak tertahankan. Sejak usia 10 tahun, dia bekerja keras di kebun, membersihkan rumah, membantu pekerjaan rumah tangga. Sari memanfaatkan posisinya, terus-menerus mempermalukannya. Air mata menjadi teman setianya. Setahun lalu, Sari pergi untuk belajar. Aisyah dengan naif berharap ada perubahan, mungkin bahkan kehangatan. Tetapi wali-walinya mulai minum-minum berat, tenggelam dalam mabuk yang tak berkesudahan. Dia berusaha menghabiskan waktu di luar,
hanya untuk tidak melihat mereka. Sama seperti hari ini, Bu Ratih terhuyung-huyung kembali mengintip ke kamar. Kenapa leyeh-leyeh, dasar kerbau betina? Lari ke kebun, cabut lobak, perintahnya. Di sana hujan, kata Aisyah pelan. Kamu bukan gula, tidak akan meleleh. Tatapan Bu Ratih tidak meninggalkan pilihan. Lebih baik tidak membantah. Ada saat-saat ketika tinju yang bicara. Tapi ketakutan akan kembali ke panti asuhan mendorongnya untuk memenuhi perintah apapun. Hari ini, adik laki-laki Bu Ratih, Agus, yang baru saja dibebaskan dari penjara, datang. Tatapannya pada Aisyah, yang baru saja berusia 16 tahun, sangat lama dan menilai. Tinggi, kurus, dengan mata biru besar yang menusuk dan rambut pirang bergelombang, dia menarik perhatian Agus dengan cara yang tidak sehat. Sore hari, ketika Bu Ratih dan Pak Bambang benar-benar teler karena mabuk, Agus mengintip ke kamar Aisyah. Dia sedang membaca, tenggelam dalam buku, satu-satunya pelarian dari kenyataan. Agus menutup pintu dan melangkah mendekatinya. Gadis itu gemetar ketakutan dan jijik. Tangannya tertutup tanah dan tato, menyentuh bahunya. Aisyah berteriak, meronta sekuat tenaga. Bagaimana dia bisa keluar dari kamar, dia sendiri tidak mengerti. Agus mengejarnya sambil mengumpat. Di dapur, Bu Ratih mendengkur. Pak Bambang tidur, dengan wajah di atas salad. "Bibi Ratih, tolong!" teriak Aisyah putus asa. Walinya hanya menggumam dan melambaikan tangan, mengusirnya. Aisyah berlari keluar rumah. Agus mengejar tepat di belakangnya. Di dekat pagar, dia tersandung dan jatuh ke lumpur. Wajah mengerikan menunduk di atasnya. Dia memejamkan mata, bersiap menghadapi yang terburuk. "Hei kamu, jauhi gadis itu!" Terdengar suara tajam, tidak dikenal. Aisyah membuka mata. Di sampingnya, di jalan setapak, berdiri seorang pemuda. Di tangannya ada senapan angin. Tanpa berpikir panjang, dia mengarahkannya ke Agus. Baik, gumam Agus, mundur. Aku hanya... Dengan bahu melengkung, dia berbalik dan berjalan kembali ke rumah. Aisyah tetap duduk di dekat pagar, menangis. "Kenapa dia begitu?" tanya pemuda itu, mendekat. "Itu ayahmu?" "Bukan sama sekali," seru Aisyah, menyeka air matanya. "Aku tidak punya orang tua. Aku tinggal dengan wali dan itu kerabat mereka. Semuanya mabuk." "Dan kamu siapa? Aku belum pernah melihatmu di sini sebelumnya." "Aku baru datang ke nenekku hari ini." Pemuda itu tersenyum. "Ini aku berjalan keluar desa, berlatih menembak." "Pada burung pipit?" tanya Aisyah dengan nada menghakimi, mengusap lututnya yang memar. "Bukan begitu," dia tertawa. "Pada kaleng bekas, tentu saja. Dan kenapa kamu mengusap lututmu? Sakit?" "Sakit," akuinya. "Sini, biar kulihat. Jangan takut, aku calon dokter, baru lulus tahun pertama kuliah." "Ayo, si kecil." "Aku bukan si kecil, aku Aisyah." Dia tersinggung, tetapi menarik tangannya dari lututnya. "Dan aku Arya." Senyumnya menghangat, tetapi segera menjadi serius. "Dengar, tidak ada patah tulang, tentu saja, tapi lukanya cukup besar, harus diobati. Ada kotak obat di rumahmu?" "Aku tidak akan ke sana," jawab Aisyah cepat. "Lebih baik tidur di luar daripada di sana." Arya mengangguk setuju. Pria itu yang masih mengintip mereka dari jendela membuatnya tegang juga. "Ayo ke tempat nenekku," ajak Arya. Dia tinggal di rumah dengan jendela hijau itu. "Jadi, Nenek Siti." "Nenekmu?" tanya Aisyah heran. "Kenapa kamu tidak pernah datang sebelumnya?" "Aku berkeliling luar negeri bersama orang tua selama 10 tahun, jelasnya. Ayahku seorang diplomat, tinggal di Asia, lalu Eropa, bahkan setahun di Afrika." "Menarik, di Afrika? Di mana saja menarik, dan di mana saja bisa hidup?" Arya mengangkat bahu. "Tapi kamu tahu apa yang kusadari? Tidak ada yang lebih baik di dunia ini daripada negara kita. Tentu saja ibu dan ayah ingin aku kuliah di London, tapi aku memilih universitas di sini. Dan aku tidak menyesal sama sekali." Aisyah tertatih-tatih sampai ke rumah Nenek Siti. Sang nenek melihat Aisyah terkejut. "Kasihan sekali kamu. Kenapa kakimu begitu?" Aisyah hanya mengaduh pelan, dan Nenek Siti sudah berlari ke dapur. Terdengar dentingan cangkir dari sana, ketel air mendidih.
Aisyah merasa seolah-olah terbungkus oleh kehangatan yang tenang dan ramah di rumah ini. Betapa nyaman, terang, dan damai di sini. "Anak-anak, ayo minum teh," panggil Nenek Siti. Dan mereka bertiga duduk di meja, minum teh, makan kue apel. Nenek Siti bercerita, tersenyum. Arya juga berbicara tanpa henti. "Apakah mungkin begini? Apakah semudah ini bisa duduk, berbicara, dan tidak ada yang membentakmu?" Aisyah merasa tidak biasa dan sedikit canggung. Pada suatu saat, Nenek Siti mengganti topik. "Sekarang kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan dengan Muna. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan diriku." Aisyah mengakui dengan getir. "Tapi aku tidak akan pulang. Jangan khawatir. Aku akan pergi sekarang, tidur di bangku, dan besok pagi aku akan pergi ke kantor dinas sosial. Lebih baik aku kembali ke panti asuhan daripada hidup seperti yang kujalani selama bertahun-tahun ini." Dia menangis. Nenek Siti memeluk gadis itu, mengusap bahunya, menenangkannya. Sudahlah menangis." Dia berkata, "Kamu tidak akan pergi ke bangku manapun. Aku akan menyiapkan tempat tidur di ruang tamu. Dan soal panti asuhan, kamu benar. Sudah seharusnya Bu Ratih dan Pak Bambang diberi pelajaran. Berapa tahun mereka menyiksa gadis kecil ini?" "Dari mana nenek tahu?" Aisyah terkejut. Dia tidak pernah mengeluh kepada siapapun. "Kami semua seperti buku terbuka satu sama lain di sini, Nak." Nenek Siti menghela napas. "Kami tahu Bu Ratih mengambilmu demi tunjangan, menghabiskan uangmu untuk Sari, putrinya, dan terus menghabiskannya." "Nenek, tapi jika nenek tahu, kenapa diam saja?" Arya kesal. "Itulah, Arya sayang, desa. Di sini semua orang tahu tentang semua orang, tapi tidak ikut campur urusan. Tapi sekarang berbeda. Si Agus itu, sepertinya dia memutuskan menetap di sini. Hidupmu tidak akan tenang, Aisyah. Laporkan ke dinas sosial, sebaiknya juga ke polisi tentang orang itu. Tapi saya tidak menyarankan berurusan, dia penjahat. Biarkan mereka hidup sendiri, dan kamu tidak akan celaka di panti asuhan. Siapa bilang di sana buruk? Setahu saya, perhatian kepada anak-anak di sana sangat besar dalam beberapa tahun terakhir. Aku pernah tinggal di sana, aku tahu." Aisyah terseduh. "Itu sudah lama sekali. Sekarang semuanya berbeda. Lagi pula kamu sudah besar, bisa membela diri." Nenek Siti menenangkan, menuangkan teh. Teh herbalnya sangat enak, beraroma timi, dan selai stroberi, segar, dengan busa. Sementara Arya bercerita tentang hal-hal menarik, anekdot macam-macam. Sangat menarik mendengarkannya, dan dia tersenyum begitu. Dari senyumnya, Aisyah sedikit memerah, tidak tahu kenapa. Aisyah perlahan pulih, dan lututnya hampir tidak terasa sakit lagi. Memang, kenapa dia begitu khawatir? Anak-anak lain di panti asuhan juga hidup. Di luar jendela, bulan sudah bersinar terang ketika akhirnya semua orang di rumah Nenek Siti tertidur. Aisyah menggali dirinya ke dalam bantal bulu yang lembut dan besar, berpikir, apa yang akan terjadi besok? Apakah besok hidupnya akan berubah? Pagi hari, dia pergi ke kota bersama Arya. Bus antar kota melewati rumah wali. Ketika Bu Ratih yang berantakan dan cemas berlari keluar dari gerbang, Aisyah melihatnya melalui kaca jendela, meringkuk di kursi. "Tidak apa-apa, mereka tidak akan menyakitimu lagi." Arya memahami semuanya tanpa kata-kata dan dengan lembut menyentuh tangan Aisyah. "Aku bersamamu, si kecil." Awalnya Aisyah tersinggung dengan panggilan itu, tapi sekarang dia bahkan senang mendengarnya. Kedengarannya begitu peduli. Pada dasarnya, Arya adalah orang pertama dalam bertahun-tahun. "Aku tidak akan meninggalkanmu sekarang," katanya ketika mereka sudah dekat kantor dinas sosial. "Aku akan mencari tahu di mana kamu ditempatkan, dan aku akan menjengukmu." "Apa kamu pikir mereka tidak akan mengembalikanku kepada wali?" tanya Aisyah ketakutan. "Aku yakin tidak. Aku akan menceritakan semuanya kepada mereka apa yang kulihat kemarin. Aku juga akan bilang aku akan ke polisi jika mereka mengembalikanmu. Biar mereka urus sendiri nanti." Tentu saja, Aisyah tidak dikembalikan kemanapun. Kepala dinas sosial langsung memerah bintik-bintik ketika Arya menceritakan tentang Agus. Kemudian dia memanggil inspektur yang mengawasi keluarga angkat dan langsung memarahinya tanpa kehadiran Aisyah. Bahkan di koridor pun terdengar bagaimana kepala dinas sosial mengancam akan memecat pegawai yang lalai itu. Sungguh, bertahun-tahun gadis itu hidup dalam tekanan konstan dan tidak ada yang peduli.
Bu Ratih dan Pak Bambang kemudian dipanggil ke dinas sosial, tetapi Aisyah tidak melihat mereka lagi. Dia sudah berada di panti asuhan. Begitulah, pada usia 16 tahun, dia memulai tahap baru dalam hidupnya. Aisyah salah jika berpikir dia akan diganggu di sini. Tidak, ini panti asuhan yang sangat layak. Bangunan batu bertingkat 2 di pinggir kota. Itu menjadi rumah bagi gadis malang yang sampai usia 5 tahun tumbuh di kota ini, lalu dicabut ke kondisi yang sama sekali berbeda. Semuanya terasa baru, aneh. Dia mendengarkan suara jalanan, menatap lampu-lampu yang bersinar terang di jendela kamar barunya. Ya, hidup baru dimulai. Apa selanjutnya? Di kamar bersama Aisyah ada 3 gadis lain, Fitri, Wati, dan Dina. Aisyah terutama berteman akrab dengan Dina yang berambut kemerahan dan sedikit gemuk. Dia juga berusia 16 tahun dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di panti asuhan. Aku sendiri yang menyerahkan diri ke sini. Dina bercerita dengan tenang. Bagaimana? Sendiri. Aku membawaku ke sini. Ibuku pecandu alkohol. Dan orang tuamu juga minum? Tidak, mereka meninggal dan aku tidak punya kerabat sama sekali. Oh, maaf. Dina berargumen bahwa orang tua yang minum memang buruk, tetapi setidaknya mereka ada. Sendirian di dunia ini sungguh sulit. Aisyah mengakui kepadanya. Aku punya teman seperti itu. Dan dia menceritakan tentang Arya. Pemuda itu, seperti yang dijanjikan, setelah Aisyah dikirim ke panti asuhan ini, beberapa kali menjenguk gadis itu. Sekali bahkan membawa kue, Nenek Siti yang memberikannya. Dia juga memanjakannya dengan coklat. Aisyah malu, menolak. Ambil dan makan, desak Arya. Aku ini sekarang bertanggung jawab atasmu, si kecil. Aisyah hanya memerah sebagai jawaban. Si kecil? Aisyah sangat suka ketika dia memanggilnya begitu. Arya menjadi temannya, bahkan lebih. Dia selalu ada dalam pikirannya, tetapi dia tidak membicarakannya dengan siapapun, bahkan dengan Dina. Dia jatuh cinta pada Arya secara diam-diam dan tanpa harapan. Meskipun Dina menyadari bagaimana wajah Aisyah berubah ketika pembicaraan beralih ke temannya. Oh, Aisyah, kamu jatuh cinta pada anak orang kaya itu. Dina tersenyum licik. Kamu langsung berseri-seri ketika dia datang berkunjung. Aku tidak jatuh cinta sama sekali. Aisyah menolak. Orang-orang seperti Arya, mereka suka terlihat baik di depan kita. Tapi sebenarnya, intinya, jaga jarak dengannya. Kamu bicara seperti tante-tante? Aisyah merajuk. Mungkin bukan tante, dan pengalamanku juga tidak banyak. Tapi aku ingat bagaimana ibuku bertengkar dengan ayahku dan bercerai karena orang kaya seperti itu. Dan si orang kaya itu hanya memanfaatkan. Dina memulai. Arya berbeda. Aisyah menjawab dengan yakin. Dina hanya menyeringai. Dan kemudian Arya menghilang. Tidak datang, tidak menulis. Aisyah sangat khawatir. Apakah terjadi sesuatu? Tapi Dina memberitahunya, lupakan saja, sudah kubilang itu sia-sia. Bagus dia sekarang menjauh. Waktu di panti asuhan berlalu tanpa terasa, dan Aisyah sudah menjadi lulusan. Kamar di asrama, masuk ke sekolah menjahit. Baiklah, selamat datang, kehidupan dewasa. Dia dan Dina tinggal berdekatan, belajar bersama. Teman-teman setelah sekolah menjahit bergegas kembali ke asrama, kadang-kadang jalan-jalan di waktu luang. Suatu kali, saat berjalan-jalan di taman, Aisyah tiba-tiba mendengar suara yang dikenal. Si kecil. Dia berbalik. Arya bergegas mendekatinya. Selama setahun ini dia tumbuh dewasa, lebih matang. Melihatnya, Aisyah terdiam. Jantungnya berdebar. Dia pikir semuanya sudah berlalu, semua perasaannya terhadap Arya. Tapi tidak. Begitu dia muncul, jiwanya bernyanyi. Arya! Teriaknya riang. Wah, kemana saja kamu setahun ini? Dan Aisyah, tanpa menyangka akan berbuat begitu, berhambur ke leher pemuda itu. Arya juga senang melihatnya, tertawa, memeluknya erat, mencium pipinya. Aisyah malu, menundukkan mata, memerah. Lalu dia memberanikan diri. Bukankah setahun yang lalu, sebelum berangkat, kamu mampir ke tempat kalian? Kamu sedang ada kelas waktu itu. Dina memberitahuku tentang itu. Dia ada di taman di depan panti asuhan. Nah, aku memberinya surat. Aisyah menatap temannya dengan kebingungan, yang selama ini berdiri di sampingnya. Mendengar kata-kata Arya, Dina sedikit malu, tapi segera mengendalikan diri. Katanya, dia meletakkan surat itu di bangku, dan anak-anak kecil mengambilnya lalu merobeknya.
tidak memberitahu Aisyah agar tidak membuatnya sedih. Dina, bagaimanapun juga kamu seharusnya memberitahuku. Aisyah terkesiap. Baiklah, nanti aku akan bicara dengannya. Aisyah menghela napas. Lebih baik kamu ceritakan, apa isi surat itu? Aku memberitahumu bahwa aku harus pergi mendadak. Arya memulai. Ibuku bertingkah, kakinya patah di luar negeri, tidak mau pulang sama sekali, patahnya rumit, dokter bilang akan butuh beberapa bulan untuk menyembuh. Ayah terus-menerus di tempat kerja, sementara ibu bingung. Bagaimana dia akan sendirian sepanjang hari? Pembantu rumah tangga, perawat, tentu saja datang tapi dia, katanya, butuh teman bicara. Intinya, dia rewel. Tapi dia kan ibuku, jadi aku terpaksa mengambil cuti kuliah dan terbang ke London. Dan hari ini aku kembali dan langsung menemuimu. Si kecil, aku merindukanmu. Aku juga? Aisyah berbisik pelan. Mereka saling menatap mata. Bibir mereka saling mendekat. Itu adalah ciuman pertama yang sebenarnya selama bertahun-tahun pertemanan mereka. Kemudian mereka menghabiskan seluruh malam berjalan-jalan di taman, duduk di kafe, berkeliling kota dengan mobil Arya, berciuman. Kedua pemuda itu menyadari bahwa tidak ada orang lain di dunia ini yang mereka butuhkan lagi. Hanya ada dia, dan itu adalah cinta sejati. Malam harinya Aisyah kembali ke asrama dengan buket mawar besar. Dina melihatnya di koridor, mendengus dan bergegas melewatinya. Dina, berhenti! Tuntut Aisyah. Kenapa kamu menyembunyikan surat itu dariku? Pergilah. Dina tiba-tiba menjawab dengan marah. Aku tidak punya kewajiban apapun untuk menjelaskan padamu. Pacarmu si Arya sudah datang padamu, dan bersyukurlah. Tapi lihat saja, dia akan meninggalkanmu juga. Bukan karena kamu, kan? Aisyah menyeringai. Dina, apa kamu cemburu padaku? Memang ada yang patut dicemburui. Dina membentak dan mendorong Aisyah masuk ke kamarnya. Di ambang pintu dia berbalik dan berteriak dengan jahat. Apa? Anak orang kaya lebih suka padamu daripada padaku. Dia hanya memanfaatkanku dan akan meninggalkanmu. Pasti akan meninggalkanmu. Dan dia masuk ke kamar, membanting pintu. Aisyah berdiri sedikit terkejut. Selama ini dia menganggap Dina sebagai teman sejati. Dan tiba-tiba terbuka sifat aslinya. Hanya kemarahan, kecemburuan, dan semacam kepahitan. Dan apa salah Aisyah? Apakah karena dia jatuh cinta? Apakah karena dia dicintai? Aisyah sakit hati karena perbuatan temannya, tetapi dia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Dina sudah membuat pilihannya, tidak mau berteman. Ya sudah. Sejak malam itu, teman-teman itu menjadi seperti orang asing, bahkan berhenti saling menyapa. Padahal mereka tinggal berdekatan. Tetapi komunikasi dengan Arya meredam rasa sakit kehilangan teman. Lagi pula, apakah itu benar-benar teman? Waktu menunjukkan bahwa tidak. Arya menjadi orang terpenting dalam hidup Aisyah. Setelah sekolah, gadis itu dengan tidak sabar menunggu bertemu kekasihnya. Arya yang kembali kuliah, mengejar ketertinggalan, jadi mereka tidak sering bertemu. Tetapi setiap pertemuan dipenuhi dengan emosi, perasaan yang begitu hebat, sehingga kepalanya pusing karena bahagia. Dan dia ingin memberitahukannya kepada seluruh dunia. Suatu hari, pasangan kekasih itu berjalan-jalan di tepi sungai, dan di sana ada atraksi. Dengan alat khusus, seseorang meluncur ke ketinggian bangunan 7 lantai. Ya ampun, mengerikan sekali. Aisyah terkesiap, melihat seorang pemberani berikutnya terbang seperti burung. Apa yang mengerikan? Arya tertawa. Itu keren. Ayo coba, bayangkan saja, kamu terbang bebas dan seluruh dunia ada di kakimu. Dan kamu bisa meneriakkan keinginan terdalammu, agar semua orang mendengarnya. Tidak mungkin, aku takut. Kalau aku tidak, Arya tersenyum licik. Aku akan melompat sekarang dan meneriakkan kepada seluruh dunia bahwa aku mencintaimu. Arya, jangan, aku sudah tahu itu. Tapi aku ingin semua orang mendengarnya. Dan dia berlari ke atraksi itu. Aisyah sia-sia mencoba melarangnya. Arya hanya tertawa. Dan dia sekarang terbang tinggi. Aisyah, aku mencintaimu. Suaranya terdengar di tepi sungai. Dan semua pejalan kaki berhenti, melihat pemuda di udara dan gadis yang malu, yang dengan tegang menatap ke atas. Ah, anak muda. Orang-orang tua menghela napas. Seluruh hidup masih di depan. Sementara gadis-gadis muda menatap Aisyah dengan sedikit iri. Lihat, pemuda sehebat itu berhasil didapatkan.
Tidak setiap orang bisa begitu berani meneriakkan perasaannya kepada seluruh dunia. Dan di bawah, Arya mencium Aisyah erat, dan seolah-olah kebahagiaan mereka akan tak terbatas. Bagaimana tidak, ketika itu cinta sejati. 3 bulan kemudian, menjelang tahun baru, Arya sangat ingin mengenalkan Aisyah kepada orang tuanya. Mereka baru saja kembali ke Indonesia, ke rumah mewah mereka. Pemuda itu merasa sudah waktunya orang tuanya tahu siapa yang menempati hatinya. Bahwa status Aisyah sama sekali tidak selevel dengannya. Dia tidak pernah menganggapnya serius. Batas apa yang bisa ada, terutama ketika dia merasa telah menemukan satu-satunya dan tak tergantikan. Dan pikiran bahwa orang tuanya mungkin tidak menerima pilihannya. Dia bahkan tidak membiarkannya muncul. Mereka selalu mendukungnya, menjadi sandarannya. Namun, Aisyah, setelah mendengar keputusan Arya, merasa cemas. Bagaimana orang tua Arya akan menerimanya? Ayahnya seorang diplomat, ibunya wanita yang modis, cantik. Dia melihat foto mereka. Bagaimana jika mereka tidak menyukai gadis yatim piatu yang sederhana? Apa yang kamu pikirkan? Arya meyakinkannya. Orang tuaku adalah yang terbaik di dunia. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu lihat saja. Tentu saja, mereka akan terkejut pada awalnya, tapi kemudian mereka akan mengerti. Bagaimana jika tidak mengerti? Tanya Aisyah ketakutan. Jika tidak mengerti, itu tidak akan mengubah apapun. Kita akan tetap bersama. Dan pada suatu malam musim dingin, Arya membawa Aisyah ke rumah mewah orang tuanya. Begitu Aisyah keluar dari mobil, dia terdiam. Sungguh rumah ini mengingatkannya pada rumah tempat dia tinggal bertahun-tahun yang lalu. Kenangan masa kecil, tentu saja, sedikit kabur. Tetapi Aisyah ingat betul rumah 2 lantai mereka yang indah, jendela besar, balkon, atap genteng? Tidak, ini rumah yang berbeda, tetapi ada sesuatu yang sama. Dari rumah ini juga tercium aroma kemakmuran dan kekayaan. Dan ketika mereka berjalan di jalan setapak menuju teras, jantungnya berdebar kencang. Pepohonan, semak-semak, semuanya seperti di rumah mereka dulu. Apakah mawar juga mekar di sini di musim panas? Tanyanya dengan gembira kepada Arya. Dia mengangguk dan menunjuk bedengan bunga yang tertutup salju. Dulu juga begitu di rumah kami, aku ingat, kata Aisyah sedih. Jangan bersedih si kecil. Arya mengedipkan mata. Sekarang kita akan sering datang ke sini. Aisyah tidak menjawab, hanya menghela napas. Alangkah indahnya jika itu bisa terjadi. Ibu Lestari dan Bapak Wirawan tahu bahwa putra mereka akan datang bersama seorang gadis malam itu. Mereka bahkan senang jika putra mereka memutuskan untuk memperkenalkan, berarti ini serius. Dan mereka tidak meragukan pilihan Arya. Dia kan anak yang pintar. Anak kita pandai merahasiakan sesuatu. Ibu Lestari tertawa menunggu putra dan tamunya. Dia ternyata sudah berpacaran dengan gadis ini selama beberapa bulan. Dan sebelum itu mereka berteman baik selama beberapa tahun. Ya, Arya juga bilang begitu padaku. Bapak Wirawan mengangguk. Hanya saja aku tidak mengerti siapa dia. Dia menjelaskannya begitu samar sehingga aku juga tidak mengerti. Ibu Lestari mengangkat bahu. Dia hanya bilang bahwa kekasihnya adalah gadis yang sangat baik dan kita pasti akan menyukainya. Kurasa itu indah. Indah yang mana? Apa kamu lupa? Indah? Dia putri bankir bernama Bapak Budi. Mereka tinggal 2 kafling dari kita. Aku ingat Bapak Budi, putrinya sering berlari-lari. Lalu dia pindah ke suatu tempat. Dia kan kuliah di London, akan lulus dalam beberapa tahun. Dengar, betapa bagusnya. Arya akan menyelesaikan pendidikannya, dan kita akan berbesanan dengan bankir. Papa, ini ide yang luar biasa. Ya, Arya kita memang hebat. Bapak Wirawan mendengus puas. Prospek memiliki kerabat bankir juga sangat memuaskannya. Ibu Lestari tersenyum senang dan sedikit mengerutkan dahi. Hanya saja aku tidak ingat Ibu Indah bilang kalau putrinya pulang. Mungkin Indah juga ingin memberi mereka kejutan. Mereka memang suka kejutan. Tidak lama kemudian, bel pintu berdering dan pelayan bergegas membuka pintu. Orang tua Arya mengintip ke aula dengan penuh minat. Senyum cepat menghilang dari wajah Ibu Lestari, sementara Bapak Wirawan menggaruk kepalanya dengan bingung. Ketika mereka melihat teman kencan putra mereka. Aisyah melepaskan jaket sederhana, merapikan gaunnya yang sama sederhananya, dan berbalik. Bertemu pandangan Ibu Lestari, gadis itu bahkan tersentak. Ibu Arya menatapnya dengan sangat tidak ramah. Ibu, ayah,
Melihat orang tuanya, Arya tersenyum lebar. "Kenalkan, ini Aisyah." "Jadi, Aisyah." Ibu Lestari mendengus. "Nah, masuklah, Aisyah." Ibu Lestari dengan demonstratif memalingkan muka, berjalan menuju meja makan, duduk di tempatnya. Bapak Wirawan tetap menyapa gadis itu, mengundangnya duduk. Aisyah merasa tidak nyaman. Sekelilingnya begitu mewah, di mana-mana kristal, cermin. Dia lupa bahwa orang bisa hidup seperti ini. Semua orang mulai makan dalam diam. Arya mencoba memulai percakapan dengan orang tuanya, tetapi mereka menjawab singkat, bahkan tidak memandang tamunya. Arya mengedipkan mata memberi semangat pada Aisyah, tetapi gadis itu tidak bisa tenang. Ketegangan melayang di udara. Ibu Lestari akhirnya memandang gadis itu. Menarik, bagaimana si sederhana ini akan mengatasi hidangan ini? Dan Aisyah memang lupa bagaimana cara makan makanan laut seperti itu sesuai etiket. Dulu ibunya mengajarinya, tapi itu sudah sangat lama. Dan di panti asuhan serta di desa bersama walinya, hidangan seperti ini tidak disajikan. Ikan asin, paling bagus ikan dori, itu saja makanan laut. Arya memahami kebingungan Aisyah, segera memberitahunya apa yang harus dilakukan, membantunya. Ibu Lestari memandang dengan sinis pada upaya gadis pemberani yang berani datang ke rumah mereka ini. "Ceritakan pada kami, Aisyah, tentang dirimu." Ibu Lestari akhirnya berkata, "Sangat menarik untuk mengetahui siapa orang tuamu, di mana kamu tinggal, belajar." "Ibu," jawab Arya mewakilinya, "untuk apa semua pertanyaan ini? Aku hanya mengundang Aisyah untuk makan malam bersama kita. Mari kita bahas semuanya lain kali." "Kenapa begitu?" protes Ibu Lestari. "Kita harus tahu siapa yang kita terima di rumah sendiri. Nanti kalau sendok perak kita hilang bagaimana?" "Jangan khawatir." Suara Aisyah bergetar karena sakit hati, dan air mata menggenang di matanya. "Aku bukan seperti itu, dan aku tidak akan mengambil apapun milik kalian. Aku belajar menjahit, aku tinggal di asrama. Siapa orang tuaku? Mereka meninggal ketika aku berusia 5 tahun. Aku tumbuh di panti asuhan." "Di panti asuhan?" Ibu Lestari terkejut. "Orang tuamu pecandu alkohol?" "Ayahku pengusaha. Kami tinggal di rumah besar dan terang. Tetapi setelah kematian orang tuaku, semuanya disita karena utang." "Berarti ayahmu tidak jujur dalam bisnis?" Bapak Wirawan menambahkan, melupakan kemampuan diplomatiknya. Dia begitu ingin berbesanan dengan bankir, dan di sini ada Aisyah entah dari mana. "Ayah!" Arya berteriak. "Ini keterlaluan. Bagaimana ayah bisa berbicara tentang orang yang ayah sama sekali tidak kenal? Kami di rumah kami sendiri. Apa yang kami mau itu yang kami katakan," jawab Ibu Lestari mewakilinya. "Tidak pernah terpikir akan makan malam dengan seorang penjahit. Kamu mengejutkanku, Nak." Dan Aisyah langsung melompat dari meja dan berlari ke aula. Gadis itu menangis karena sakit hati. Penghinaan seperti itu belum pernah dia alami. Begitu banyak pandangan meremehkan di mata orang tua Arya, ejekan mereka. Dan semua itu kenapa? Karena dia miskin. Arya bergegas mengejarnya, sementara orang tuanya terus makan malam seolah tidak terjadi apa-apa. Arya menyusul Aisyah di gerbang rumah mewah, memeluknya erat, mulai menenangkannya. Gadis itu menangis tersedu-sedu. "Mengapa? Mengapa kamu mengajakku ke sini?" Dia terus mengulanginya. "Kamu bilang orang tuamu baik. Mereka begini." "Aku sendiri tidak tahu kenapa mereka begitu. Aku tidak pernah berpikir begitu." Arya membela diri. "Aku kira mereka selalu memahamiku dan mendukungku. Mereka belum pernah sekalipun dalam hidupku mengatakan padaku dengan siapa aku boleh bergaul." "Tapi kamu juga tidak pernah mengajak masuk pengemis," kata Aisyah dengan getir. "Jangan bicara begitu." Tapi bagaimana jika itu benar? Arya tidak menemukan kata-kata untuk menjawab Aisyah. Dia hanya mendudukkannya di mobil dan mengantarnya ke asrama, dan tinggal bersamanya sampai pagi. Pemuda itu menenangkan gadis itu, bersumpah mencintainya, berjanji bahwa tidak ada rintangan yang akan mencegah mereka bersama. Dan Aisyah percaya. Itu malam cinta pertama mereka. Sebelum itu hanya ada hubungan romantis. "Apakah kamu tidak menyesal?" Arya berbisik sambil memeluk kekasihnya. "Tidak menyesal," jawabnya. "Yang penting kita saling mencintai dan yang lain akan beres." "Mungkin?" "Pasti akan beres, kamu lihat saja. Orang tua akan bersenang-senang di pernikahan kita nanti." "Di pernikahan?" Jantung Aisyah berdebar gembira. "Tentu saja kita bersama dan selamanya." Arya tersenyum.
Hanya saja biarkan aku menyelesaikan universitas dan kamu menyelesaikan sekolah menjahitmu dulu. Lalu kita menikah. Dan aku akan menjadi dokter dan kamu akan menjadi perancang busana paling terkenal di kota. Ah tidak, kamu akan menjadi istriku saja, akan tinggal di rumah dan membesarkan anak-anak kita. Aku ingin anak laki-laki dan perempuan. Aisyah mengakui dengan malu-malu. Ya, itu akan terjadi. Mereka bermimpi tentang masa depan sampai pagi, dan kemudian tertidur dalam pelukan satu sama lain. Mereka merayakan tahun baru berdua di apartemen Arya, dan tidak ada orang lain yang mereka butuhkan. Mereka memiliki alam semesta kecil mereka sendiri, dan setelah liburan, Aisyah pindah untuk tinggal bersama Arya. Dia berusaha tidak memikirkan apa yang akan dikatakan orang tuanya tentang hal itu. Di suatu tempat jauh di dalam kesadarannya, ada keyakinan bahwa orang tuanya akan menerimanya juga. Tidak mungkin orang tua sombong seperti itu memiliki putra yang begitu sederhana. Saat itu, di pertemuan pertama mereka hanya bingung. Arya juga bagus, ingin memberi kejutan. Seharusnya dia menceritakan sedikit tentang Aisyah. Tidak, mereka pasti akan menerima pilihan putra mereka. Beberapa bulan berlalu, Aisyah sudah lulus sekolah menjahit dan mulai bekerja di pabrik garmen. Arya sudah di tingkat 5, sebentar lagi dia akan menjadi spesialis bergelar. Selama waktu ini, Aisyah tidak pernah meragukan ketulusan Arya. Ya, dia mencintainya, si penjahit sederhana. Tapi orang tua Arya selama ini belum pernah sekalipun datang mengunjungi mereka dan tidak mengundang mereka ke rumah mereka. Tapi Aisyah percaya bahwa es akan mencair juga. Itu adalah sore hari di bulan Juli yang hangat. Aisyah bersenandung lagu anak-anak sambil menyiapkan makan malam. Arya bilang dia pergi menemui teman-teman universitasnya, berjanji akan pulang agak terlambat. Aisyah tidak khawatir sama sekali. Itu normal bagi kekasih untuk kadang-kadang ingin